Oke, kita mulai dari dinamika gerak rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Nanti kita di sini. Nah, kita akan membagi gerak itu, ada namanya gerak berotasi, ada namanya gerak translasi atau disebut dengan gerak lurus. Nah, untuk perpindahan kalau untuk gerak lurus itu kan misalnya dari A ke B di sini. Nah, karena dia lurus saja pokoknya. Di sini S, ya, perpindahan panjang namanya. Nah, lalu kalau gerak rotasi, ada sebuah bola agak jadi di sini dia sedang berputar membentuk sudut theta ya di sini. Nah, dari ini dia akan membentuk ada juring di sini. Nah, sampai ke titik B. Nah, ini dia berpindah juga, tapi namanya perpindahan sudut alias theta, ya kan? Namanya perpindahan sudut itu beda. Jadi kalau perpindahan sudut itu untuk gerak rotasi, kalau perpindahan panjang itu namanya untuk translasi atau lurus. Translasi, ya, nama lainnya adalah translasi. Nah, kemudian hubungan keduanya apa? Percepatan sudut itu sama dengan perpindahan panjang dibagi dengan rotasinya. Alias kalau aku lebih senangnya pokoknya yang translasi yang menjadi raja. Artinya apa? S itu sama dengan R dikali theta. R itu selalu dipakai. R itu adalah jari-jari putaran. R itu pasti diketahui di soalnya. Bisa dipahami? Boleh diulang bener Kak? Nah, untuk perpindahan, kalau perpindahan panjang itu kan gerak lurus aja, lurus pokoknya. Tapi kalau perpindahan sudut itu dia untuk gerak melingkar. Karena yang berpindahnya bukan dalam bentuk gerakan lurus, tapi sudutnya yang berpindah. Seperti pada ilustrasi ya. Kemudian hubungan keduanya apa? Antara gerak lurus dan gerak rotasi, atau antara S dengan theta, itu namanya theta ya. Jadi S atau perpindahan sama dengan R dikali dengan perpindahan sudut. Begitu. Bisa dipahami? Ini. Jadi halo? Oh Kak. Ya, cukup dengar? Udah ya? Iya Kak. Nah, sekarang ada namanya kecepatan. Kecepatan, kan kemarin kita belajar di kinematika, dia adalah S per T kan? Atau diferensial S terhadap dt. Diferensialnya kan ini di kinematika. Nah, tapi kalau di gerak rotasi itu di theta atau perpindahan sudut. D theta per dt. Nah, sehingga hubungan keduanya apa? Nah,
Kalau di gerak rotasi itu dikenal dengan omega. Ini omega. Itu namanya percepatan sudut. Kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut. Nah, untuk kecepatan sudut, kemudian berarti omega itu sama dengan kecepatan sudut, berarti omega sama dengan V per R ya, V per R. R itu adalah jari-jari. Bisa? Bisa, Kak. Nah, pasti hubungannya. Nah, lagi-lagi yang seperti saya bilang tadi, gerak lurus atau translasi pasti lebih unggul atau jadi raja. Makanya rumusnya adalah V sama dengan omega kali R. Jadi V itu pasti lebih besar daripada omega. Ya, dengan syarat R-nya nggak boleh satu ya. Kalau satu mah sama aja berarti. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Dicatat dulu boleh nggak? Boleh, boleh.
Lanjut Kak. Oke. Nah, kemudian kalau percepatan, ya, kalau percepatan sama konsepnya dengan kecepatan tadi, ya. Kalau percepatan berarti dia dv per dt, ya. Itu kan rumus untuk gerak lurus, ya, atau translasi. Tapi untuk gerak rotasi itu dia d omega, ingat ini omega, d omega per dt dengan sudut yang ini adalah alfa. Ya, ini alfa. Nah, di mana alfa itu sama dengan a, percepatan, per r. Nah, lagi-lagi sama, pasti translasi yang menang pokoknya. Jadi a kecil itu sama dengan alfa kali r, percepatan sudut. Percepatan sudut namanya percepatan sudut, ya. Percepatan sudut. Nah, untuk penyebab percepatan kalau gerak lurus itu adalah gaya, ya, gerak gaya atau sigma f. Tapi kalau gerak rotasi itu adalah momen gaya atau sigma tau. Sigma torsi, ya. Ini namanya tau, ya. Cara nulisnya bentuknya gini. Kayak T tadi bukan T. Itu. Sigma tau. Sigma torsi. Yang untuk gerak rotasi itu namanya sigma tau. Nah, tau itu sendiri itu rumusnya adalah R kali F sin theta. Nah, si tetanya itu sudut antara F dengan R nanti. Gaya dengan jari-jarinya, sudutnya itu berapa. Lalu, kalau besaran yang berkandung pada benda nih, yang benda yang tersebut, ya, kalau gerak lurus otomatis ya massa bendanya M. Nah, tapi kalau gerak rotasi itu adalah momen inersia, ya, namanya momen inersia. Itu yang dikenal dengan I, disimbolkan dengan I. Nah, apa itu momen inersia? Momen inersia itu rumusnya adalah K kali M kali R kuadrat. Nah, K itu adalah konstanta untuk partikel. Nah, setiap benda itu memiliki misalnya kayak apa ya? Nah, kalau debu atau pasir yang hal kecil-kecil itu biasanya K-nya 1 kecil gitu. Tapi kalau bentuknya kayak bentuk kubus, balok dan sebagainya itu nanti ada rumus I-nya sendiri. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Ini pengantarnya dulu. Boleh dilanjut dicatat dulu atau ada yang menanyakan? Halo? Yang theta yang di penyebab percepatan itu F dan R, maksudnya sudut antara F dan R gimana Kak? Sudut antara R dan F. Sudut misalnya ini jari-jari. Ini R. Jari-jari bolanya. Itu misalnya di sini ada gayanya. Ini ada gaya. Nah, ya. Atau di sini gak ada gaya misalnya. Sini kan garis lurus gaya. Lakukan gaya.
Sudut antara ini yang mana jari-jari? Kan ini jari-jari. Nah, ini gayanya F. Jari-jari. Nah, ini berarti sudutnya. Kan sudut antara F dan R. Paham? Paham, Kak. Lagi? Ada lagi? Itu aja, Kak. Oke. Oh ya, belum ditulis ulang ya untuk simbol-simbolnya. Lanjut, Kak. Ulangi. Lanjut, Kak. Oh, lanjut. Nah, kita bahas karena di sini kan fokusnya ke sini ya. Hanya bahas momen gaya sama nanti momen inersia. Keseimbangan benda tegar nanti satu ya. Nah, momen gaya, jadi setiap benda yang memiliki jari-jari gitu kan, itu memiliki momen gaya. Misal contoh, ini ada dari A sampai B, aja batang seperti itu ya. Tiba-tiba ada gaya nih, kita tarik gaya ke F, dan di mana gaya F ini membentuk sudut theta. Dia membentuk sudut theta dan jari-jari, ya nama jari-jari ya. Berarti karena ini tadi di tengah-tengah, berarti A sama D, A sama O, anggap di sini A sama O itu adalah D, berarti jari-jarinya adalah D. Maka momen gayanya atau to-nya itu adalah F dikali dengan D. Nah, karena F ini kan tegak lurus ya, berarti dia adalah F D sin theta. Intinya momen gaya itu dia harus tegak lurus gaya dengan lengan gayanya. Lengan gayanya itu adalah jari-jarinya. Nah, supaya F ini bisa tegak lurus, dengan D, maka F ini harus kita buat di sini kan. Nah, F-nya itu harus di sini. Nah, di sini harusnya. Karena F-nya harus di sini, berarti itu F kita transfer ke sini itu adalah FY. Jadi mana FY itu adalah F sin theta dari ini. Makanya dengan demikian di sini rumusnya adalah to F kali D kali sin theta. Paham? Paham, Kak.
Nah, perlu diketahui ada positif negatifnya ya. Kayak kalau searah dengan jarum jam itu nanti putarannya ya. Kita lihat putarannya nanti. Mutarnya gimana. Itu ada bentuknya kayak gini. Oh, dia mutarnya ini berlawanan jarum jam yang ini. Nah, berarti ini torsinya negatif. Kalau yang ini berlawanan jarum jam juga, iya, berlawanan jarum jam. Ada yang searah. Nah, ini berlawanan. Ini berlawanan juga. Nggak ada yang tanda ini ya. Nah, kalau misalnya dia searah jarum jam, itu kan biasanya tandanya gini tuh, ya kan? Ini gini. Nah, yang searah jarum jam itu positif. Itu. Paham? Paham, Kak? Kita lanjut momen inersia. Nah, kalau gitu. Di mana untuk momen inersia adalah besaran analog dengan massa untuk gerak rotasi. Itu dia fokusnya ke um, setiap benda yang yang bisa berotasi itu dia bisa memiliki momen inersia apapun. Oke, okay. Untuk benda partikel ya sumbu rotasi kayak gini nih bentuknya gini ya, maka itu sama dengan sigma M1 R1 sama dengan namanya sigma ya, pasti M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat dan seterusnya untuk banyaknya partikel dalam benda tersebut. Nah, setiap benda, nah ini kecuali bendanya tersebut tidak bentuknya beraturan ya. Nah, biasanya di fisika itu, terutamanya mungkin di Olimpiade, jarang menemukan benda-benda yang tidak beraturan. Ya, pasti bendanya beraturan. Bentuknya kayak gini bentuknya. Kalau untuk yang ini, benda tegar, bentuknya adalah batang silinder. Nah, untuk batang silinder, itu I-nya, untuk rumus I-nya, itu I1/12 ML kuadrat. Ini rumus untuk I-nya, masanya ya. Tapi dengan syarat diputarnya harus di tengah. Soalnya kalau dia diputarnya di poros, di ujungnya, itu malah sepertiga ml kuadrat rumusnya. Ketentuan massa M. Bukan. Oke, lagi. Ini sebenarnya harus ditulis untuk yang ini. Batang silinder sama batang silinder poros berujung. Lanjut aja dulu, Kak. Ntar ditulis barengan sama momen gaya. Oke.
Kalau dia plat segi 4, tapi nggak tipis ya, tebal gitu, dia padat, maka dia rumusnya dia 1/2 M. Nah, rumus ini malah bukan L, tapi dia jadi adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk ininya, A tambah B ini A, B gitu. Ini L-nya beda. Ya. A kuadrat sama B kuadrat itu simbol buat nunjukin apaan, Kak? Nanti dilihat kondisikan, ini kan pasti dia pasti dengan R kan. Ini pasti dia itu massa dengan jari-jari. Ya, pasti dari sini kita harus melihat ini pasti bukan percepatan, bukan apa tuh, enggak, pasti simbol dari sini juga, entah nanti dilihat di sini tuh karena dia gini, oh mungkin ini nih 5, sini 6, oh berarti ini nih 5 kuadrat tambah 6 kuadrat kayak gitu, lihatnya sama, ini sentimeter misalnya, ini meter, ini meter, misal itu dia ya. Nah, Oke, Kak. kalau dia di sini, kalau dia plat segi 4 tipis poros sepanjang tepi, berarti ini sepanjang tepi ini ya, bukan yang di tengah-tengah. Nah, ini dia adalah sepertiga MA. Sebenarnya ini sepertiga ML, karena kan di sini disimbolkan dengan L. Sedangkan di sini aja disimbolkan dengan L. Harusnya dia menyimbolkan sini adalah A, sini simbolkannya dengan B. Atau di sini disimbolkan dengan A. Nah, baru bisa paham gitu ya. Iya, Kak. Lalu plat persegi 4 poros melalui pusat. Kalau melalui pusat, ini segi 4, sorry, ini bawahnya. Silinder berongga, silindernya berongga. Oh, ini kayak cincin ya, atau cincin ya. Nah, silinder berongga. Nah, diputarnya itu di tengah-tengah cincinnya. Nah, kalau dia berputar di tengah-tengah cincinnya gimana gitu ya. Oke, dia pasti 1/2 M. Nah, kali R1 ya, jari-jari 1 ditambah jari-jari 2 kuat di kuadrat. Ini sama-sama di kuadrat ini ya. R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Kita lihat nanti Jari-jari satu jari-jarinya. sama jari-jari dua yang mana, Kak? Nah, di sinilah pentingnya kita menganalisa di sini nanti. Oke, pas misalnya muter di sini. Mungkin kan jari-jari di sini lebih besar. Di sini R1. Oh, di sini R2. Nah, gitu. Harus secara melihat analisa sini. Ya, gitu. Apalagi kan ini tipis kan dia bilang. Tidak, oh sorry. Ini silinder berongganya tidak tipis. Nah, berarti kan otomatis ada jari-jari yang pertama. Kalau misalnya dia cuma sampai nggak sampai ke rongga keluar. Nah, jari-jari yang kedua itu yang sampai rongga keluar. Itu deh. Paham? Paham, Kak? Barnya sampai sini. Nah, ini berarti R2. Nah, kalau silinder pejal, berarti kan dia nggak ada ininya ya, nggak ada uh, pasti dibilang ada, nggak ada kayak silinder berongga tadi gitu kan, tidak tipis ya. Kalau ini kan bentuknya kayak gini aja, maka ya udah dia setengah MR kuadrat, nggak ada jari-jari dua juga pasti. Untuk silinder tipis berongga,
Nah, kalau dia tipis dan berongga, ya rumusnya cuma mr kuadrat aja. Karena nggak punya R2 juga. Nah, kalau bola pejal itu artinya bola padat gitu ya. Bola padat itu rumusnya adalah 2 per 5 mr kuadrat. Tapi kalau bola tipis berongga itu rumusnya adalah 2 per 3 mr kuadrat. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, ini sekarang saatnya nyatat yang begini ya. Bisa dicatat dulu. Dari yang atas saja, Kak, dari momen gaya. Habis ini langsung latihan, coba latihan-latihan soal ya kita. Oke, Kak. Mulai.
Lanjutin ke itu Kak, momen inersia. Ke bawah ya. Iya Kak. Hmm. Turunin lagi Kak.
Udah. Udah ya? Belum, Kak, belum. Belum? Belum. Naikin ke atas, Kak.
Bawahnya nggak? Bawah dikit. Oh, Kak, udah Kak? Dia kayaknya untuk momen inersia ini nanti dan momen gaya ini hubungannya nanti aja ya. Kita bahas satu-satu aja dulu. Ya, sampai yang ini. Ya, inersia dan ini. Nah, ini kan dia momen inersia dulu nih. Nomor satu. Kira-kira jawabannya apa? Yang 2 dan 4 Kak, Charlie. Ya, 2 dan 4. Letak sumbu putar sama masa bendanya ya. Momen inersia. Iya Kak. Oke. Momen inersia sisi mau poros di titik P. Berarti di titik P ini. Hmm, kalau diputar di titik P, oh di sini berarti dia. Nah, berarti berapa momen inersia totalnya? Tinggal ditambah-tambahin aja sebenarnya.
Mau coba dulu atau gimana? Coba Kak, coba dulu.
Dapat. 1,46 nggak? 1, 46. ya, karena yang ininya 1 kilo kali 40 ya. 40 kuadrat kan? Iya, Kak. 40 kuadrat. 0,4. 0,4. Ya. Untuk nomor 3 tadi ini ya.
Halo, aman? Iya Kak. Lagi itu? Iya lagi itu Kak.
Yang alfa Kak jawabannya. Yang alfa? Iya Kak. Yang pada sumbu X-nya nggak dihitung ya? Kan pada sumbu Y. Iya Kak. Kok alfa? Bentar. Gimana dong Kak cara? M1, M2, M3. M1-nya berarti dia dan M2 40. Ini sama-sama 40 nih. Ini sama-sama 40. Ini sama-sama 40. M3 dan M2 dan M3. Ini gimana sih bahasa dia? Jarak M1 dan M2 40. Oh, yang ini maksudnya. Terus dan M2, M3 30. Otomatis ini 50 ya. Nah, ini 100 gram M1, M2. Berarti ini 100 gram, 100 gram, 300 gram. Ah ya, ini beda sendiri. Memang inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y. Nah, berarti yang enggak pada sumbu X yang kita ininya enggak kita gunakan gitu kan. Nah, kalau kita rotasikan pada sumbu Y, kan otomatis kita rotasikan di sini, menyentuh di sini kan. Nah, M1-nya nggak ikut dong. Karena kan M1-nya pada sumbu Y ini pasti nanti. Nah, tinggal jarak aja. M2 dengan M3 aja berarti yang dihitung terhadap sumbu Y ini. Karena kan M1-nya adalah lintasan porosnya untuk sumbu Y. Paham? Paham Kak. Nah, berarti itu M2-nya adalah 100, berarti 0,1 ya. 0,1 sigma ya, pasti dia sigma sigma I ya, momen inersia. Terus sigma I sama dengan M1 kali R1 kuadrat, M2 kali sigma I berarti M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat. Nah, M1-nya nggak perlu pakai karena pasti nol semua nanti jadi jawabannya. Maka M1, M2, M2-nya 0,1, 0,1. Jarak R2-nya pasti 40, ternyata sama-sama 40 alias 0,4 ya. 0,4 dikuadratin ditambah yang ini 0,3. 0,3 dikali jarak ke sini juga pasti 40. Itu 0,4 kuadrat. Tuh. Coba dicari hasilnya, pasti nanti jawabannya itu kan ini sama-sama 0,44 di 16. 16 dikali 4, 64. Terus jawabannya D. 6,4 kali 10 pangkat min 2. Kok yang B-nya itu jaraknya 0,4 Kak? Bukannya 0,5 ya harusnya? Kok Kan jarak 0,5? jarak yang ketiga tuh, jarak Yang ketiga. partikel ketiga ke partikel pertama kan 50 Kak. Oke, menurut kamu pikir untuk jarak ini ke ini tuh ke sini gitu ya?
oh, tuk ke sini, ke poros ini gitu. Kan tetap ke Gimana? sini, kan tetap lurus, dianggap lurus, tetap lurus jarak ke Y-nya. Bukan dihitung dari sini poros. Ini namanya titik lintasan Y. Lintasan Y itu dimanapun. Nanti kalau misalnya dia di sini, ini ada benda di sini, jangan kamu hitung dari sini ke sini. Hitungan tetap ke sini. Paham nggak? Maksudnya di poros Y. Paham, Kak? Bedakan poros dengan sumbu. Kalau sumbu itu jadi acuannya. Dah? Oke, coba soal nomor 4 terakhir ya. Soal nomor berapa, Kak? Nomor 4. Boleh lihat opsinya nggak, Kak? Kak,
Yang Charlie, Kak. Charlie 6. Iya, Kak. 6 atau 60? Kan dalam sentimeter. 6. 6 sentimeter. Iya, Kak, 6 cm. Kamu tinggal bagikan aja kan, cari R-nya kan. 9 dibagi, ini kan berarti I sama dengan MR kuadrat kan dia, ya kan? Berarti kamu Iya, Kak. carinya ini, berarti R kuadrat sama dengan I per M. Nah, berarti 9 dibagi 0,25 itu adalah berapa? Kan 9 kali 10 pangkat min 2, Kak. Ya 10 min 2-nya biarin dulu. Itu biar mudah hitungnya. Saya dapatnya hasilnya 0,36 dari 9 kali 10 pangkat min 2 dibagi 0,25. Hasilnya 0,36. Ya, berarti kan kalau kita hitung itu dia adalah 36 kali 10 pangkat min 2. Kan gitu tuh. Ya, Kak. Oke. Nah, ini kalau kita akarin hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 2. diakarin. Berarti dia adalah 6. akar 3. Hah? 6 kan, Kak? Iya, 36 ini kalau diakarin jadi ya adalah akar 36 nih. Makanya ketika mengakarkan itu diakarin kedua-duanya. Bukan cuman yang 36 aja yang kamu akarin. Yang 10 pangkat min 2 perlu juga. Jadi 10 pangkat min 2 ini ketika diakarkan juga jadi dia 10 pangkat min 1. Akarnya berkurang. 36 kalau diakari jadi 6. 6 kali 10 pangkat min 1. Tuh. Nah, 6 kali 10 pangkat min 1 itu adalah 0,6. Nah, benar sesuai dengan akar 0,36 itu adalah 0,6. Paham? Ya, Kak. Ini kan masih Ini dalam bentuk meter. Ya kan? Kalau kita jadikan sentimeter, tinggal kalikan 100. Makanya dia jawabannya 60 cm. Paham ya? paham, Kak. Oke. Thank you udah hadir ya. Ya, Kak.